Koneksi. Saya mau halo-halo dulu. Nggak usah lagi ngebel, ada sudah orangnya di sini. Salam. Kayaknya suaranya. Ini itu sudah saya di grup. Oke. Halo, selamat jumpa bersama saya kembali. Saya di sini host Rinini. 1 jam ke depan akan bersama saya dalam program acara Evening Tea Break Time. Kali ini yang akan dilaksanakan setiap seminggu 1 kali setiap hari Rabu pada jam yang sama. Saya mengundang audiens yang ingin bergabung bersama saya di sini. Silakan bergabung bersama kami. Untuk join room, silahkan mengklik di ID Zoom 7061913237. Oke, atau bagi yang mau berinteraksi bersama kami di langsung live streaming, di search aja live streaming watch Facebook Srineni. Kayak ini disiarkan langsung secara live. Saat ini bersama saya telah hadir pembicara. Ya, live streaming ini juga akan disiarkan ulang di YouTube channel Srineni Erlinova. Silakan searching. Setelah live streaming ini selesai, sore malam nanti akan ada siaran ulang di YouTube channel di Srineni Erlinova. Saya juga akan share linknya. Sekali lagi bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan join room. Ada saya sharekan di share link yang ada di Facebook. Bersama kami ini tidak ada password, ya langsung saja klik ID-nya akan langsung join room. Sebelum kita memulai acara, saya mau memperkenalkan dulu speaker saya hari ini dalam program acara Evening Tea Break Time. Beliau adalah Mr. Setiajit Bambang Ismanu, atau bisa dipanggil dengan Pak Manu, gitu ya. Beliau sekarang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Latar belakang beliau adalah sebagai seorang pengusaha. Apa yang akan beliau bagikan bagi kita sore hari ini, 1 jam ke depan akan bersama saya. Saya panggil beliau, halo Pak Manu, selamat sore. Selamat sore Ibu. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sini di Evening Tea Break Time 1 jam ke depan bersama saya. Terima kasih. Iya, oke, baik. Sebelum kita memulai bincang-bincang ringan kita akan menonton satu video dulu pembuka, yaitu Atomy Company Profile. Oke, mohon konfirmasi apakah suaranya sudah terdengar?
Oke, saya share kembali. Oke, untuk layar ini tampaknya masih belum bisa terputar. Mohon maaf. Oh, ada yang sudah info suaranya sudah ini ya. Tapi di layar saya masih belum. Ada yang confirm sudah mutar videonya. Tapi di layar saya masih belum, mohon maaf ya. Saya coba lagi untuk share. Ini karena memang lagi signal. A company that has established with keeping fundamental principles. A company expanding out to the world with the principles. A company that grows with the consumers and shares selflessly. Bilang lu di suara. Enggak, Mas, suara awaknya sudah Belum ya? Belum keluar ya? We are Atomy. Atomy has continued to grow since its establishment in 2009, has reached global sales of $1.3 billion, also accumulated 5.5 million members. Beyond the satisfaction of the members, Atomy's #1 goal is customer success. Atomy's efforts do not cease even today. Providing high-quality products at an affordable price. Atomy's competitive edge lies in the nature of distribution itself. Atomy strives for providing absolute quality products at an absolute price. These are the values that Atomy has practiced from its beginning. In all of Atomy's products, including health foods, beauty cares, living, food and beverage, fashion, and household appliances, filled with the philosophy of absolute quality and absolute price. This Atomy's philosophy makes Total trusted brand, which reformed Atomy as a consumer curator. Hemohim has recorded the #1 best-selling single item in direct selling industry for 5 consecutive years. Atomy's Absolute Skincare has also become one of the best-selling products, which has exceeded the $254 million of total sales within 3 years of its launch. The Fame, which has been renewed with Atomy's advanced ingredients and technology, is also loved by the consumers as it encompasses Atomy's product philosophy as well. Starting with the United States in 2010, Atomy has launched 13 branches in regions of Americas, Asia, Oceania, and Europe. Atomy is a global company that has 5.5 million members worldwide. With its constant annual growth, in 2019, Atomy received the $100 million Export Tower. There are also more than 2,000 seminars held worldwide annually. In these communication platforms are actively performing to find possibility of Atomy's member success. Atomy continues to prepare for its launch overseas to countries like China, India, the UK, Germany, Brazil, and Colombia. By sourcing products globally according to Atomy's absolute quality, absolute price strategy, and by distributing them through Atomy's global network, Atomy is implementing its GSGS, Global Sourcing, Global Sales strategy. Atomy Park, located in Gongju City, Chungnam Province, is designed according to Atomy's unique work culture to form a team flexibly according to characteristics of each project.
It is also designed to balancing the work and personal life to maximize the creativity of employees and to help the success of the members with various seminars and workshops. Atomy Park will become a home for all Atomians throughout the world. Atomy's success system that the company directly hosts the seminars and allows anyone to succeed regardless of one's personal abilities is the engine for its growth. Atomy keeps supporting partner companies to just focus on the quality of the products by paying in cash within 1 week of delivery and providing a mutual quality control system. All of such supports foster a healthy cycle of accompanied growth. Charity is must-do mission for every company. In order to improve the quality of life of the society members, Atomy as a company practices sharing along with its employees, partners, and members. Wherever needs help, Atomy global branches become one to conduct the charity and sharing, the pursuit of everyone's happiness. A company that adheres to its principles to create a new culture of distribution. A company that is trusted by the world as it expands globally. A company that dreams of the customer success beyond customer satisfaction. A company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Iya, terima kasih. Itulah video Atomy Company Profile. Saya kembali ke Zoom. Halo, Mr. Manu, Pak Manu. Ya, halo, sore-sore. Ya. Oke, Pak Manu, terima kasih. Tadi kita sudah sekilas menonton video Atomy Company Profile. Pak Manu, boleh cerita, sharing sebelum kita bincang lebih jauh. Sekilas perjalanannya bisa mengenal Atomy, terus kemudian latar belakang bisa tertarik untuk bergabung di Atomy. Boleh sharing pada kita nih? Oke, baik. Terima kasih. Saya lama ketemu sama Mbak Lina. Jadi waktu itu beliau yang mengenalkan Atomy pada saya. Ya, dan saya tertarik memang untuk melakukan karena produk-produknya bagus, saya tahu itu. Waktu itu saya diperkenalkan udah lama banget sama beliau untuk Atomy, ya kan. Nah, mungkin udah berapa ya, setahun atau hampir 2 tahun yang lalu. Dan saya pakai juga itu produk, terutama sampo-nya. Dulu saya beli sama Mbak Lina dan saya pakai produk-produk tersebut. Produk termasuk awet, bagus, terutama sampo. Karena saya merasa karena gini, waktu itu saya kan rambut rontok ya. Dan saya pakai itu alhamdulillah nggak rontok. Jadi asal mulanya tertarik bergabung tuh karena produk ya awalnya ya. Produk. Okay. Mbak Lina, iya karena diperkenalkan sama Mbak Lina untuk produk itu. Oh gitu. Okay. Gitu, iya. Oke. Terkait dengan tema kita sore hari ini kan temanya adalah berbagi pengalaman bersama Atomy. Oke. Ini panjang lebar kita mau dengar nih sharing berbagi pengalaman dalam bersama Atomy yang seperti apa. Mungkin juga boleh sharing juga tadi udah info-info tentang produk. Nanti saya juga mungkin akan putarkan juga satu video tentang Atomy shampoo herbal ya. Atau bagaimana? Apa saya mau putarkan dulu Atomy herbal atau sharing dulu? Sharing boleh. Oke, baik. Silakan Pak Manu. Iya. Jadi saya bergabung sama Atomy itu 2 tahun lalu. Halo? Ya, halo. 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 Kok kesek-kesek suaranya? Halo? Kedengeran Pak, siap. Iya. Dan
apa ya, yang saya sampaikan itu mungkin karena saya tertarik dengan produknya itu, Mbak. Jadi pertama saya dengan Mbak Lina udah kenal lama, dan terus saya diajak gabung dengan beliau, dan saya juga sempat hilang dari kegiatan itu juga karena kesibukan. Nah, sekarang kelihatannya saya ingin join kembali, dan kemarin sudah saya apply ya ke Mbak Sri untuk nama saya, semoga aja bisa masuk lagi. Dan insya Allah akan apa namanya ya, saya akan beli produk-produknya lagi. Mungkin nanti akan saya ajak teman-teman saya untuk bergabung. Semoga aja mereka mau. Cuman saya itu kan nggak ngerti mas sistemnya seperti apa, saya belum tahu persis. Saya belum tahu persis sistemnya seperti apa. Harus dapat sekian PV, harus beli ini, harus beli itu. Kalau mendapatkan peringkat ini harus seperti apa? Saya nggak tahu. Saya belum tahu. Harus ada 2 kaki, itu harus bagaimana? Saya juga belum begitu paham. Dulu pernah diajarin sama Mbak Lina, tapi mohon maaf karena saya mungkin kesibukannya banyak, mungkin lupa lagi. Oke. Lupa lagi itu. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Artinya pada awalnya produk memang mempengaruhi juga ya. Artinya ketika kemudian untuk ikut diajak kembali untuk terlibat, tetap bersedia. Salah satunya sebenarnya faktor yang mengikatnya adalah karena produk pada awalnya. Produk. Walaupun sebenarnya produk. secara sistem Pak Manu belum menguasai, tapi nanti saya percaya dengan adanya komitmen ini, leader-leader akan mensupport ya untuk menginformasikan seperti apa Atomy Plan, Atomy produk, yang lain-lainnya, supaya Pak Manu lebih lancar jalannya. Mungkin nanti akan sharing-sharing juga ada leader kita juga di sini seperti apa sekilas-sekilas ya tentang Atomy Plan. Pak Manu tadi sudah singgung sedikit mengenai Atomy Shampoo. Boleh sharing nggak Atomy Shampoo yang Pak Manu rasakan ketika Pak Manu pernah menggunakan produknya seperti apa? Waktu itu rambut saya kan banyak rontok tuh. Saya coba pakai sampo herbal tersebut. Ya kan? Tapi hanya sampo doang. Kan waktu itu tidak ada tonik. Waktu itu belum ada tonik. Jadi cuma sampo aja. Itu udah bagus, bersih, rasa bersih. Wangi, seger gitu kan, seger. Terus nggak rontok. Saya nggak pakai itu sekitar 4 bulan yang lalu lah kalau nggak salah. Karena itu awet banget. Awet itu produk itu. Oke. Kalau dari tekstur rambut yang Pak Manu rasakan itu ketika pemakaian, rambutnya lepek atau seperti apa? Boleh diinfo? Rambut lepek enggak juga, karena saya pakai minyak rambut. Saya pakai minyak rambut, dan rambut itu nggak lepek, dan licin. Oke, yang pasti Gitu, untuk Mbak. tekstur rambutnya, kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang karena lama nggak pakai, setelah itu saya ganti-ganti sampo. Jadi kalau pas habis ya udahlah beli di toko atau di supermarket atau adanya itu apa ya aku ambil. Karena saya nggak tahu saya harus beli di mana, dan saya udah lama lost contact sama Ibu Lina, lost contact lama. Jadi saya nggak tahu mau beli di mana. Nah, baru tadi pagi saya coba kontak beliau, ada di Balikpapan, di perumahan Regensi ya, kalau nggak salah. Di perumahan Regensi dengan Ibu Yuli. Insya Allah nanti saya ke sana. Oke. Oke, artinya terus, welcome back ya. Welcome back Pak Manu. Oke. Artinya sudah kembali lagi untuk ke Atomy dan sudah registrasi juga kembali. Iya. Ini juga satu pengalaman juga bagi member-member di luar sana. Apabila dalam tahun lalu ada yang bergabung terus kemudian inaktif, itu bisa diaktifkan kembali dan bergabung kembali dengan registrasi yang sama, proses yang sama, cuman memang dia posisinya ada perubahan gitu ya. Tidak lagi di posisi yang sama. Pak Manu tadi karena udah singgung-singgung soal sampo,
Mungkin nanti Bunda Lena akan lebih detail lagi untuk menjelaskan tentang sampo dan juga lebih memperlihatkan juga tentang sampo yang kita singgung-singgung ini seperti apa. Saya mau putarkan lagi satu lagi video ya yang terkait tentang sampo herbal atomi ini. Oke. Semoga ini video ini membantu di luar sana. Seperti apa bentuk produk sampo herbal atomi? Herbal sampo dari Atomi. Herbal sampo ini luar biasa banget nih para atomian. Di dalamnya itu terdapat 26 macam herbal dan oriental. 10 macam orientalnya itu ada semua sampai helai demi helai rambut saya. Jadi dulu itu rambut saya itu sangat kering. Herbal sampo dari Atomi. Herbal sampo ini luar biasa banget nih para atomian. Di dalamnya itu terdapat 26 macam herbal dan oriental. 10 macam orientalnya itu adalah Sengmodan. Sengmodan ini benar-benar menutrisi rambut saya nih para atomian, dari akarnya sampai helai demi helai rambut saya. Jadi dulu itu rambut saya itu sangat kering, sangat pecah-pecah cabang dan bercabang, serta dia itu cepat sekali patah. Dia rapuh para atomian. Jadi kalau saya beginikan, dia akan patah di tengah. Serta waktu dulu saya tidak bisa menyisirnya seperti ini karena dia sangat super rontok. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari umur 8 tahun saya sudah mengecat rambut saya para atomian, karena saya mempunyai satu kondisi keturunan, yaitu saya memiliki banyak sekali rambut putih. Nah, karena saya terus-menerus mengecatnya bulan per bulan dan bertahun-tahun, maka saya juga memiliki kondisi kulit kepala yang super sensitif. Jadi kalau saya ganti saja sampo saya dengan sampo yang banyak bahan kimianya, saya akan mengalami seperti jerawat di kulit saya yang sangat gatal dan juga membuat saya nggak percaya diri terhadap baunya. Nah, setelah saya menggunakan ini herbal sampo, saya benar-benar tertolong deh. Kerontokan saya benar-benar berkurang dari 90% sampai sekarang tinggal 5% saja. Dan dia juga mengatasi semua problem jerawat-jerawat itu tuh para atomian, sehingga sekarang saya pede ya, saya percaya diri kalau saya pergi ke salon atau misalnya saya harus meng-style rambut saya tidak takut rambut saya patah di ujung, dan saya juga tidak takut bercabang lagi karena sampo herbal ini super menutrisi rambut saya ya para atomian, dari akarnya sampai helai-helainya. Jadi kalau menggunakan sampo herbal dari Atomi, atomian tidak akan mengenal kata bad hair day atau lepek ya, karena saya sudah mengalaminya dengan sampo herbal ini. Setiap kali saya mencuci rambut saya, nah saya tidak akan mengalami seperti berminyak atau lepek. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah kemudian sampai itu dipijat saja ya, dipijat-pijat di kulit kepalanya. Jadi sambil dicuci sambil dipijat. Nah, dipijat-pijatnya itu selama apa? 1-2 menit ya, baru dibilas. Herbal sampo dari Halo, apakah mendengar suara saya? Ya. Oke, ya tadi itu penjelasannya. Oke, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, Pak Manu di sini ada hadir Bunda Lena ya bersama kita di sini. Halo Bunda Lena. Ya. Oke, Bunda Lena boleh tadi beliau selamat sore Bunda. Oke, tadi Pak Manu sudah share mengenai shampoo. Mungkin Bunda Lena bisa lebih detail lagi menjelaskan seperti apa. Ya, shampoo Atomi ini adalah sesuatu yang luar biasa ya di Atomi, salah satu produk unggulan juga di Atomi. Herbal shampoo ini kandungannya adalah tadi sebenarnya sudah lengkap dijelaskan, adalah untuk pori-pori rambut kita. Terus dia kandungan herbalnya itu membantu pertumbuhan rambut, menghilangkan
apa itu kayak ketombe menyumbat apa yang ke kulit kepala kita itu jadi pori-pori tertutup ya. Jadi di sini yang mengakibatkan kerusakan rambut itu adalah pada saat pori-pori rambut kita tertutup. Nah, di sini untuk herbal shampoo ini sendiri adalah untuk mengembalikan elastisitas rambut kita, yaitu selain itu mengandung alpukat dan aloe vera yang berfungsi menjaga kebersihan rambut kita. Nah, dan alpukat dan aloe vera ini berasal dari bahan nabati yang bisa menghilangkan kotoran dan kontaminan ya, untuk mengurangi masalah pada kulit kepala yang biasanya gatal ya, ada yang gatal. Terus cara pemakaiannya sama dengan video yang kita lihat tadi. Setelah kita pompa, oke, ini kebetulan ada dekat saya ya produknya. Nah, ini nanti setelah kita pompa beberapa ini di tangan, terus kita sapu rata di kepala dan terasa segar, terus agak dingin-dingin kayak gitu. Terus wanginya, ciri khasnya sangat khas banget gitu ya. Nanti kita pijet di kepala seperti kita kerimbat. Ya, kita lakukan seperti kita kerimbat, cukup kita lakukan 1-2 menit untuk membantu sirkulasi darah di daerah kepala kita. Terus nanti dibilas dengan air hangat sampai bersih, ya itu. Jadi kembali lagi shampoo Atomy ini adalah untuk memperbaiki kulit kepala kita dari pori-pori yang sering memicu untuk kerontokan rambut. Jadi ini merawat tekstur rambut yang rusak dan untuk menjaga rambut kita agar lebih sehat kembali. Cuman seperti itu. Bisa dilanjut lagi. Guest speakernya. Iya, lengkap banget penjelasannya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh speaker kita, beliau sudah pernah menggunakan produk shampoo natural Atomy ini, herbalnya Atomy ini, dan dia juga sudah informasikan bahwa sebelumnya dia mengalami kerontokan rambut dan setelah menggunakan produk ini kerontokan rambutnya berkurang ya, Pak Manu ya? Iya, betul. Dan gatal-gatal udah nggak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih buat sharing produknya. Pak Manu, boleh info? Ini kan Pak Manu latar belakangnya sebagai seorang pengusaha nih. Iya, betul. Kita menjalankan bisnis di Atomy. Ini tidak hanya bicara soal produk, menjual produk gitu saja ya. Tentunya juga ada background bisnisnya juga yang ada di dalam. Sebagai seorang pelaku bisnis, boleh dong share kepada kita untuk menjalankan bisnis Atomy, tips-tipsnya sebagai seorang pelaku bisnis itu seperti apa sih? Ya, karena kan saya belum terjun langsung ke Atomy. Yang pertama, saya belum pernah melakukan terjun karena saya pemakai. Jadi saya kepingin sebenarnya nanti kalau ada yang bisa bisa mentor saya, ya syukur alhamdulillah. Karena benar, waktu itu Mbak Lina pernah informasi ke saya untuk jadi mentor lah. Namun demikian karena kesibukan saya pada saat itu, jadi saya nggak fokus. Saya hanya beli produk, sudah. Saya beli produk, sudah. Nah, yang kedua, saya ajak teman-teman saya waktu itu, ada beberapa teman-teman saya yang mau ikut. Ya kan? Tapi akhirnya mereka itu juga ngikutin jejak saya. Artinya bisa hilang dengan sendirinya. Dan mungkin sudah terblacklist ya, atau udah di keep out lah karena udah lama nggak produktif atau gimana. Ya mungkin gini Mbak, saya berharap ada yang bisa mentor dan mungkin kami kalau memang sudah mengetahui itu, mungkin kan kami deliverykan ke kawan-kawan yang lain, ke tim kami juga bila mana kami mampu. Artinya dengan pelajaran itu atau apa yang kita dapat, kita akan sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Dan kebetulan kan kami juga ada komunitas-komunitas di Balikpapan, dan kebetulan saya juga sebagai pengurusnya. Mungkin saya bisa sampaikan juga pada saat
kami berkumpul sama komunitas kami di Balikpapan ini. Gitu. Kalau sebagai pelaku bisnis, sharing dong, kalau pengalaman Pak Manu aja lah yang menjalankan bisnis yang sekarang Pak Manu jalankan aja. Kalau kita ingin menjalankan sesuatu usaha atau bisnis apa aja yang mesti disiapin, mesti kita tidak bicara di Atominya ya, tapi sharing pengalaman Pak Manu sebagai seorang pelaku bisnis. Jadi kita ngambil pembelajarannya dari situ. Iya. Oke. Pertama ya, kita ada kepercayaan. Yang kedua modal juga, ya kan. Kita harus punya aset memang, karena aset itu yang kita akan jalankan, terutama kami sebagai pengusaha logistik itu harus punya aset kendaraan, ya kan. Nah, mohon maaf, itu harus punya modal yang luar biasa lah untuk membeli aset itu, gitu. Aset itu terutama karena saya sendiri yang pelakunya, Pak ya. Saya pelakunya, dan itu harus punya aset, harus punya kepemimpinan, ya kan, terus punya karyawan karena dia juga ujung tombak di perusahaan kita, ya kan. Yang itu yang harus kita lakukan seperti itu. Ada karyawan, ada kantor, ada aset berupa kendaraan, ada aset berupa macam-macam lah yang kita harus bisa untuk menjalankan bisnis itu. Tadi Pak Manu singgung soal kepemimpinan ya. Iya. Ya. Sebenarnya juga di dalam menjalankan bisnis, terutama di bisnis kita Atomi, itu pada minggu yang lalu sebelumnya saya juga ada pembicara, itu Mr. Junaidi Zubir. Beliau bicara tentang kepemimpinan juga, salah satu yang beliau sharingkan ke kita. Artinya memang dalam setiap bisnis manapun, leadership itu memang harus ada. Oke. Ya, kalau betul, menurut setuju. Pak Manu, konsep kepemimpinan yang Pak Manu pahami sekarang sebagai seorang pemimpin tentunya, apa yang harus dipersiapkan bagi orang-orang yang ingin mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin atau seorang leader? Itu harus memberikan dukungan yang terbaik buat tim. Memberikan terbaik buat timnya dia, agar kita ini sebagai perusahaan juga akan terangkat dan kita akan mulus. Tanpa adanya itu nggak bisa. Menghargai mereka di tim kita. Karena apa? Karena dengan adanya mereka itu, maka kita bisa jalan. Tanpa ada mereka kita nggak bisa jalan. Ya, artinya Pak Manu lebih menempatkan bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha, posisi sebagai seorang pemimpin mengerti bahwa teamwork ya, seperti itu kurang lebih ya, bahwa di dalam struktur itu ada orang-orang di situ sebagai tim atau rekan kerja yang juga harus menjadi tanggung jawab dari seorang pemimpin untuk memastikan tim ini juga jalan juga, gitu. Betul. Oke. Betul. Selain itu ada lagi Pak Manu yang mungkin bisa di-share biar kita juga belajar juga gitu ya dari Pak Manunya sendiri, mungkin dari pengalaman Pak Manu mengembangkan bisnis itu bisa diaplikasikan dalam mengembangkan bisnis di Atomi. Ya, itu harus ada link atau jaringan. Dan kita sebagai pelaku usaha logistik itu ada beberapa komunitas atau grup. Nah, dengan adanya komunitas atau grup itu, maka kita saling berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi pekerjaan dengan mereka. Dan kebetulan saya di Balikpapan ini ada satu grup yang saya pegang untuk grup logistik dan itu juga ada di seluruh Indonesia. Jadi yang pegang di Kalimantan Timur itu salah satunya saya. Gitu. Jadi harus punya link, Mbak. Harus punya link, harus punya jaringan. Jaringan ya. Gitu. Agar bisnis kita terjalan. Artinya saya setuju, karena memang kalau kita menjalankan bisnis kita di Atomi, kalau kita juga tidak membangun jaringan, kemitraan, termasuk juga sekarang kita sedang mulai, Atomi sudah mulai dia punya visinya keluar.
ke luar negeri, ke berbagai negara. Itu juga sebenarnya kita pun harus mengikut visi dari Atominya sendiri, bahwa mereka sudah mulai invasi juga ke berbagai negara, dan ini adalah link kita juga sebenarnya, yang kita dibukakan kesempatan untuk kita bisa memiliki link ke mancanegara. Ya. Kalau menurut Pak Manu terkait visi, saya percaya pasti dalam perusahaan Pak Manu juga memiliki visi. Oke. Nah, kalau tips yang bisa di-sharekan Pak Manu, konteksnya adalah sebagai seorang pemimpin terkait dengan visi perusahaan ataupun visi dari apa pencapaian Pak Manu. Ya, ingin menjadi perusahaan ya, dengan tema perusahaan kita, itu visinya kita harus menjadi perusahaan terbaik di kelasnya. Di bidang itu, ya itu. Kalau untuk menjadi perusahaan yang terbaik di bidangnya, pasti ada sesuatu hal yang harus juga diisi di dalamnya, sehingga visi itu bisa tercapai, gitu ya Pak Manu. Misalnya, kalau kita aplikasikan ke bisnis kita di Atomi, visinya saya menjadi seorang leader atau grup ini menjadi visi yang besar, tentu ada sesuatu yang harus diisi di dalamnya. Itu dia hanya tidak sekedar visi, itu yang coba saya tangkap. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Manu. Tidak terasa waktu kita, tapi sebenarnya masih banyak waktu kita yang untuk berbagi di sesi sore hari ini. Saya mau menginformasikan dulu kepada rekan-rekan bahwa Atomi Evening Tea Break Time ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Rabu pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai speaker yang datang dari berbagai latar belakang, terutama dia sebagai mitra yang sudah menjadi member Atomi. Baik dia yang sudah memiliki prestasi maupun yang belum, kita mau sharing berbagi di sini. Kita tidak saja membatasi diri kita untuk mendapatkan sharing pengalaman dari orang-orang yang mungkin sudah menjalani bisnis ini dengan baik, tapi juga kita sharing berbagi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari orang-orang yang jatuh bangun mengikuti perjalanan untuk bisa terus stay ada di bisnis ini. Dengan begitu kita bisa mengambil ilmu, kita bisa mengambil pelajaran dari situ bagaimana kita selanjutnya untuk melangkah. Saya yakin dan percaya ini juga sepakat ya audiens di luar sana untuk kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari berbagai pihak gitu, dari berbagai pengalaman. Saya kembali ke Bunda Lena. Bunda Lena, halo. Halo, Bunda Lena. Tadi pas keputus suaranya, jadi gitu. Oke, Bunda Lena, ini kan Pak Manu juga bagian dari teamworknya Bunda Lena nih. Setiap langkah ke depannya Bunda Lena sendiri sebagai seorang tim leader di dalam kelompok tim leadernya, diantaranya juga dengan Pak Manu, kira-kira plan ke depannya apa nih yang mau di-sharingkan? Iya, kembali ke Pak Manu, ya memang kita bercerita beberapa tahun yang lalu ya, saya salah satu mengajak Pak Manu untuk berbisnis di Atomi. Ternyata beliau sementara ini hanyalah pengguna seperti itu. Betul. Tapi dari cara kerjanya Pak Manu di perusahaan beliau sendiri itu udah nggak jauh-jauh beda dengan mengaplikasikan di Atomi. Jadi saya berharap sekali setelah hari ini, setelah Pak Manu terregister kembali, saya ingin ID-nya benar-benar dijadikan satu bisnis yang luar biasa, karena kalau kita bicara masalah link tadi, link kita juga bisnis jauh, sangat jauh ya, sampai ke luar negeri seperti itu, beberapa negara sudah, Atomi sudah ada di sana. Nah, saya berharap sekali Mas Manu, Pak Manu ya, kebiasaan Mas ya, Pak Manu setelah ini untuk lebih semangat lagi, kita selalu kolaborasi dan selalu komunikasi kepada leader-leader, apalagi Pak Manu juga sudah mengenal upline kita, Pak Junedi dan Pak Chandra. Boleh kita komunikasi terus dengan beliau suatu hari supaya kita menuju puncak, yaitu Imperial Master di Atomi. Amin. Kita pasti bisa. Amin. Itu dulu. Oke, terima kasih Bunda Lena menambahkan tadi ya. Saya kembali lagi ke speaker saya, Pak Manu.
Ya. Ya, kalau boleh saya catat ini dari perjalanan pengalaman yang sudah Pak Manu lalui bergabung bersama Atomi. Oke, artinya satu tadi Pak Manu sempat mengatakan lost contact ya. Oke, artinya poinnya di sini adalah bagi rekan-rekan di luar sana, tim member Atomi, siapapun Anda di luar sana, pastikan bahwa Anda selalu terkoneksi ya dengan orang-orang yang sudah merekrut Anda, atau Anda terkoneksi dengan Atomi dengan siapapun. Misalnya orang-orang yang pernah memperkenalkan Anda terus kemudian dia juga tidak bisa membantu Anda, cari lagi leader di atasnya. Itu salah satu yang juga saya dapatkan kemarin, catatan dari Pak Junendi Jubir, yang mengatakan kalau misalnya orang yang merekrut Anda kemungkinan dia tidak bisa menjelaskan seperti yang Anda inginkan, cari lagi leader di atasnya lagi, cari lagi yang di atasnya yang bisa menjadi mentor Anda. Itu adalah poin yang saya tangkap, dan saya bisa menyambungnya dengan apa yang dialami oleh Pak Manu pada hari ini. Yang kedua, yang saya tangkap di sini adalah ketika Anda menggunakan produk atau yakin dan percaya bahwa Anda akan tetap mengingat produk itu memang produk yang terbaik. Ya, produk dari kualitasnya. Atomi itu bukan hanya sekedar produk yang bisa dikatakan hanya promosinya saja nomor satu, tapi memang benar-benar kualitas dia membuktikan, sehingga walaupun ibaratnya sudah berapa bulan tidak menggunakan produk Atomi, tapi sudah pernah tahu manfaatnya, pasti akan kembali lagi ya untuk mencoba kembali produk dari Atomi. Itu yang kedua. Catatan saya selanjutnya adalah respon. Yang saya tangkap di sini adalah respon Pak Manu sendiri, bahwa dia memiliki respon yang positif ya, karena tidak semua orang yang memiliki respon yang positif di luar sana. Maka Anda siapapun di luar sana, yang harus Anda lakukan pertama-tama adalah respon positif Anda. Oke, apapun situasinya. Oke, walaupun ini misalnya Anda dalam kondisi yang tidak bagus untuk menjalankan bisnis Anda, tapi tergantung respon positif Anda. Ketika Anda memiliki respon yang positif, makanya akan membuka pintu bagi Anda untuk bisa mendapatkan jalan, gitu ya. Nah, di sini juga Pak Manu juga info ke kita bahwa beliau sangat ingin lebih dalam lagi. Artinya itu kan sudah respon yang positif. Lebih dalam lagi untuk mengetahui seperti apa Atomi Plan, supaya beliau bisa step-nya jelas, gitu, langkahnya jelas. Mau apa? Saya tadi juga sudah singgung-singgung mengenai visi. Beliau mungkin akhir tahun ini mau sales master, kita tidak tahu. Ternyata beliau ingin sales master di tahun ini, tapi kan beliau tidak tahu. Sesuatu hal yang dia mau kejar tidak tahu, ya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu adalah poin yang saya tangkap. Artinya berbagai hal di sini yang harus kita siapkan sebagai seorang member Atomi, dan juga sebagai seorang leader tentu pastinya. Artinya dua belah pihak ini saling memberi, mensupport, maka otomatis dalam menjalankan bisnis kita terutama di Atomi semuanya akan berjalan seperti apa yang kita harapkan, visi bersama akan tercapai, ya, goal kita juga akan tercapai bersama-sama, kita juga mungkin akan naik suksesnya juga bersama-sama. Amin. Itu saya kira. Pak Manu bagaimana? Iya. Oke. Ya, saya setuju. Iya, untuk penutup ada hal lain lagi nggak yang mau disampaikan nih? Kita ada masih waktu sekitar 5 menit ke depan. Ada satu sih ya yang jadi pertanyaan saya. Saya coba browsing tadi di Google. Ini apakah Atomi itu dijual juga di Tokopedia? Oke, mungkin untuk ini boleh saya lemparkan ke Bunda Lena untuk menjawab ini. Silakan Bunda Lena. Ini yang jual-jual di media-media shopping-shopping yang di luar selain Atomi. Iya, memang ada. Memang ada, dan itu membasmi tidak seperti membasmi nyamuk ya. Begitu ada nyamuk, set disemprot habis, nggak bisa. Jadi itu memang perlahan untuk meniadakan lagi mereka jual di kayak Lazada dan lain-lain itu. Memang ada. Shopee ada. Tapi untuk Atomi sendiri pasti juga mempersiapkan diri, saya percaya itu dalam proses supaya tidak ada lagi yang menjual di luar dari sistem yang ada. Karena memang hanya satu aja shopping mall kita, yaitu websitenya Atomi, www.atomi.com/id, itulah yang website resmi dari Indonesia. Di luar itu
kita tidak diperkenankan untuk sebenarnya sungguh memang dalam aturannya kita tidak diperkenankan menjual produk di luar dari websitenya Atomy Indonesia secara resmi. Oke, terima kasih banyak sudah sampailah waktu kita. Kita sudah berbincang-bincang dan terima kasih dengan speaker saya. Beliau juga sudah berbagi dengan latar belakang pengalaman beliau sebagai pengusaha. Kita mengambil manfaat, mengambil hikmah, mengambil pembelajaran juga dari apa yang beliau sharingkan. Terima kasih juga kepada Bunda Lenda yang sudah membagi waktu bersama saya di sini. Jangan lupa kita akan ketemu kembali pada minggu depan di waktu yang sama pada hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat bersama program acara Atomy Evening Tea Break Time. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Manu. Semangat ya. Di sini juga ada hadir ya Mbak Nence ini. Coba deh. Saya coba ya, ini ada, halo Mbak Nence. Nence, ada juga Andi Masriah di sini juga. Mbak Nence. Buka kameramu sayang. Karena saya tahu beliau ini salah satu pembicara yang mengenai salah satu produk ya. Oh, nggak pakai jilbab. Nggak apa-apa Mbak Nence, cuma Ini suaranya saya boleh. aja. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Manu. Saya boleh live nggak? Saya boleh duluan? Oh, oke. Mungkin Pak Manu ada ini sudah selesai. Ya? Dengan kesibukannya. Terima kasih banyak Pak Manu. Sampai ketemu sama-sama. di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Mbak Rina, terima kasih. Ayo, bisa. Terima kasih Pak Manu. Terima kasih. Yuk, mari. Atomy, ayo, bisa. Ayo, bisa. Mbak Nence juga mengatakan. Oke, bye-bye semuanya. Bu Andi Masria. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Bye-bye, Bunda Lena. Bye-bye semuanya. Ya.